Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, NPM saya 221000173. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Syiah. Pengertian dari Syiah tersendiri itu secara bahasa adalah seorang pengikut dan pendukung, sementara maksud dari Syiah yang terkenal adalah para pengikut Ali, sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad. Ia adalah orang yang paling utama di antara para sahabat Nabi lainnya. Latar belakang dari Syiah ini adalah diperkirakan muncul pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, ada pendapat yang menyimpulkan bahwa Syiah muncul ketika pecah perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Kalangan Syiah mengklaim bahwa mereka muncul ketika Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Syiah juga merupakan sebutan yang dilekatkan bagi mereka pengikut serta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk asal kelahiran Syiah terdapat ragam pendapat mengenai hal tersebut. Dan pendapat yang paling populer mengatakan bahwa Syiah muncul setelah terjadinya kegagalan perundingan antara pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin. Menurut Al-Quran, Syiah itu dapat disandingkan juga dengan kata tasyayu yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Penggunaan kata Syiah dari sisi bahasa ini telah banyak diungkap dalam Al-Quran dan literatur lama. Dalam Al-Quran, penggunaan kata Syiah terdapat dalam surah As-Saffat ayat 83 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar sebagai pendukung Nuh. Kata Syiah dalam kebahasan sudah dikenal sejak awal kepemimpinan Islam. Menurut pendapat ulama, Syiah adalah 12 imam, disebut juga Syiah Rafidhah. Inilah paham Syiah yang menjadi dasar negara Iran sekarang ini, dan paham tersebut merupakan paham Syiah paling radikal dan ekstrim dibanding dengan paham Syiah lainnya. Menurut Al-Hadis dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman akan muncul kaum yang dinamakan Rafidah, mereka akan menentang Islam. Menurut pendapat perundang-undangan, sebagai hukum yang berlaku di suatu negara yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan, maka tidak sembarang lembaga dapat menghasilkan hukum positif. Singkatnya, hukum positif hanya dapat dihasilkan oleh organ negara yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hukum positif yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan menurut pendapat saya, aliran meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Syiah meyakini bahwa Rasul Islam adalah Nabi Muhammad yang menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerus pemimpin Islam. Kesimpulannya, konsep kepemimpinan politik bagi Syiah yaitu Ali bin Abi Thalib 11 keturunan adalah yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi. Maka dari itu, pemimpin Syiah Tajul Muluk berwilayah mendirikan imamah di wilayah Sunni sebagai kelompok yang minoritas dengan cara bertakiyah atau pura-pura dengan tujuan untuk menempati suatu posisi kepemimpinan di daerah Sampang.